tangan kiri, jangan kebalik. Tangan kiri diletakkan tangan kanan, itu kebalik. Kalau kebalik harus dirubah sebagaimana hadis Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu, rawahu Ahmad, dan hadisnya sahih. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marra birojulin, ngelewati seorang laki-laki, wa huwa yusolli, posisi si laki-laki itu sedang sholat. Nabi ngelewatin seorang laki-laki posisi lagi sholat. Lah si laki-laki itu waqad wada'a yadahul yusra alal yumna, si laki-laki tadi salah meletakkan tangan kiri diletakkan di tangan kanan, salah meletakkan. Maka lihat Nabi ngapain? Fangtaza'aha, maka Nabi cabut dan Nabi rubah. Nabi cabut lalu tangan kirinya. Bisa dipahami insyaallah? Naam, jadi ini adalah meletakkan tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Jelas ya? Meletakkan. Apakah boleh digenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri? Antum meletakkan apa menggenggam? Beda antara meletakkan menggenggam. Kalau meletakkan nanti saya akan sebutkan nanti. Sekarang saya meletakkan namanya meletakkan. Ini meletakkannya. Di sini meletakkan. Namanya meletakkan. Di sini meletakkan. Di sini meletakkan. Namanya meletakkan. Paham nggih? Meletakkan itu berarti tangan kanan tinggal diletakkan di telapak tangan, akan saya jelaskan nanti insyaallah. Kemudian di apa ini namanya? Bahu tangan, lengan kan? Lengan tangan, kemudian lengan tangan. Ini namanya meletakkan. Tapi kalau menggenggam, ini yang genggam nih. Namanya genggam, ini namanya genggam. Tangan kanan menggenggam. Namanya menggenggam, nggih. Ini namanya genggam. Kalau meletakkan berarti tinggal diletakkan saja. Riwayat yang kami sampaikan di awal itu adalah meletakkan tangan kanannya diletakkan di tangan kirinya. Meletakkan. Saya ingatkan, meletakkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah boleh nggak menggenggam? Boleh mas? Kok iso? Karena belum khair insyaallah. Fal jawab boleh. Boleh. Ini termasuk namanya ikhtilafut tanawwu yang kami sebutkan di awal, kayak tadi itu yang kayak si pagi-pagi tadi, namanya ikhtilafut tanawwu. Mau dalil apa dalilnya? Kalau menggenggam itu juga boleh berdasarkan hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu, rawahu Tabrani di Kabir, dan juga rawahu Daruqutni di sunannya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqbidu bil yumna alal yusra, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Berarti tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Kemudian riwayat Wa'il, sahabat Wa'il ibn Hujr, riwayat Nasai juga menerangkan bahwasanya Rasulullah itu juga menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, dua cara ini
semuanya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya sama-sama datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti boleh Anda meletakkan, boleh Anda menggenggam. Sekali tempo kita melaksanakan dengan meletakkan saja, sekali tempo apa kita menggenggam. Kenapa begitu? Karena kedua-duanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mafhum insyaallah. Cara meletakkannya, cara menggenggam, saya insyaallah kita akan bahas setelah ini. Tapi yang terpenting adalah ada dua cara di dalam tadi sendekap ya. Ada dua cara di dalam sendekap ya. Pertama meletakkan, yang kedua menggenggam. Beda antara meletakkan dan antara menggenggam. Itu beda. Tapi ingat jangan salah loh ya. Jangan kiri diletakkan di kanan. Yang benar apa? Kanan diletakkan di kiri. Mafhum? Taib. Terusnya selanjutnya sendekap ya. Kebalik-balik ya. Tapi kalau di Jawa saya itu namanya sendekap ya. Sedekap itu ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah ataukah wajib? Sunnah ataukah wajib? Bisa dipahami nggak ini? Bisa nggak? Kok menengah sebelah kini? Paham apa lagi? Konsen ya. Masya Allah. Khair insyaallah. Tapi bagi yang mengatakan itu sunnah, berarti kalau saja begini, Allahu Akbar. Dosa ora? Ini namanya irsal. Lawannya sedekap itu namanya irsal. Berarti kalau Allah langsung dilepas. Dosa ora iki? Dosa enggak? Seto. Baru dibahas kan? Belum dibahas kan? Iya. Jadi paham ini insyaallah. Jadi pembahasan kita adalah hukum sedekap ya. Hukum sedekap itu apakah sunnah ataukah wajib? Lawannya sedekap apa tadi? Irsal, dilepas. Pendapat mayoritas para ulama adalah sunnah. Mayoritas para ulama berpendapat sunnah. Sunnah ya. Sunnah itu mayoritas para ulama. Jadi kalau orang itu sholat langsung diirsalkan, ya jawabannya nggak dosa. Tapi pahalanya kurang. Kenapa kurang? Sunnahnya ditinggalin, maka nggak dosa. Taib. Ini pendapat jumhur. Apa alasan mereka? Alasan mereka melihat perbuatan Nabi. Dan kaidahnya apa? Asal perbuatan Nabi itu berfaedah apa? Sunnah. Karena jumhur, mayoritas para ulama melihat ke arah perbuatan Nabi dan asal perbuatan Nabi adalah berfaedah sunnah, maka mereka berpendapat sunnah. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor, beliau berpendapat hukumnya wajib. Perhatikan, hukumnya wajib. Apa alasannya Imam Syaukani? Imam Syaukani beralasan di sana ada perintah Nabi. Perintah mana? Lafaz hadis yang saya datangkan di awal. Kanan nasu adalah manusia. Yuhmaruna, mereka diperintah. Diperintah apa? Ayyallah al-yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Dan itu bahasanya Nabi diperintah.
Kaidah usul fikih asal perintah itu berfaedah wajib. Memang asal perbuatan Nabi memang berfaedah sunnah. Tapi ini ada perintah. Ini ada perintah. Sedangkan kaidahnya asal perintah berfaedah apa? Wajib. Nah, terus yang bener ndi? Sunnah apa wajib? Hah? Sunnah apa wajib? Kok bisa sunnah? Jangan lihat jumhurnya. Jumhur tidak hujah. Enggak hujah. Jumhur beda dengan ijma. Kalau ijma kesepakatan. Kalau mayoritas tidak kesepakatan. Yang masodir sumber Islam itu 4: Quran, sunnah, ijma, qiyas. Mayoritas para ulama tidak ada di situ. Wes, kita belajar kaidah ya kan? Nah, berarti untuk menguatkan antara pendapat jumhur sama pendapat Syaukani berpadu pada kaidah. Ya enggak? Berpadu pada kaidah. Memang asal perbuatan berfaedah sunnah, kita sepakat. Tapi ini kan ada perintah dong. Dan asal perintah berfaedah apa? Wajib. Berarti yang dimenangkan mana? Wajib. Kenapa wajib? Karena ada kaidah. Apa kaidahnya? Asal perintah berfaedah wajib. Berarti kan ini lebih serius. Lebih serius sedikit. Nggak boleh ngantuk. Jadi jangan badannya di sini tapi pikirannya kemana-mana lagi. Iya, secara kaidah pendapat Syaukani itu yang kuat. Akan tetapi ada akan tetapinya lo ya. Secara kaidah memang pendapat Syaukani kuat. Akan tetapi kami pribadi si pembahas belum mendapatkan ulama sebelum Syaukani. Syaukani kan orang belakangan. Saya belum mendapatkan ulama sebelum Syaukani. Sedangkan dalam kaidah usul fikih kita nggak boleh bicara sedangkan Anda nggak punya salaf. Hati-hati. Masa ulama dulu nggak ada yang bilang wajib, Syaukani belakangan bilang wajib. Nah, apa yang saya pahami tadi, kemudian saya baca lagi, ketemu penjelasan Syekh Al-Albani dalam kitab Asal Sifat Nabi. Jadi apa yang kami ungkapkan tadi itu sebelum mendapatkan ucapan Syekh Al-Albani. Setelah itu saya mendapatkan ucapan Syekh Al-Albani, kata beliau, apa yang diterangkan oleh Syaukani itu adalah pendapat yang kuat. Lakinnah, akan tetapi kami nggak mendapatkan ulama sebelum Syaukani. Kalau andai kata ada ulama sebelum Syaukani, maka itu pendapat yang kuat. Tapi karena kita nggak dapat, maka kami berpaling dari wajib ke sunnah. Kenapa dari wajib ke sunnah? Dikarenakan tidak ada ulama sebelum Imam Syaukani. Itu penting dipahami. Jadi kita salaf itu gini, salaf itu ada kaidahnya. Orang kok salaf itu sementing jenggoten, perempuan jubah apa cadaran dikatakan salafi, enggak. Salafi itu punya prinsip. Siapapun orangnya di atas prinsip ini itu namanya salafi. Orang kok mek jenggoten, jubahan, kemudian salafi kerah. Itu dipahami itu kan? Dipahami. Kita dalam memahami agama di atas pemahaman siapa? Para salaf. Ya apa enggak? Pendahulu kita. Jangan difahami agama ini dengan kaidahnya Anda. Karena kita punya prinsip ini, maka walaupun secara kaidah itu berfaedah wajib, tapi kita butuh pemahaman siapa pendahulu kita. Butuh nggak, Bora?
Deal lagi. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Sendekap ya, sudah bersedekap ya. Itu hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa sunnah? Karena tidak ada salaf sebelum Syaukani yang berpendapat wajib. Walaupun secara kaidah yang benar siapa? Syaukani. Wes, masuk ke di otak kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Terus, yuk. Oh iya, benar. Ketika kita tidak mengatakan yang wajib, maka dipastikan itu ada dosa. Oh iya, jelas. Karena kalau sunnah konsekuensinya bahwa tidak berpahala. Iya. Sebentar dulu, tak ingatkan dulu. Dengan itu yang memiliki konsekuensi, nggak boleh kita ambil yang ringan aja, karena takut konsekuensi. Nggak boleh begitu. Karena beragama tidak boleh mencari yang ringan-ringan. Kita beragama itu adalah mencari yang lebih kuat. Allah berfirman, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaum kamu supaya mengambil yang paling kuat. Bisa dipahami? Konsekuensi daripada ayat berarti kita dituntut oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita belajar memahami mana yang paling kuat untuk kita amalkan tanpa harus takut dengan konsekuensi. Karena beragama nggak boleh takut konsekuensi, itu belakangan. Tapi kita beragama, mana yang paling tua dulu, mana yang paling tua dulu, itu yang kita pegangi. Nah, adapun urusan berkonsekuensi itu terserah Allah. Terserah Allah. Kalau kita beragama mengambil yang paling ringan, nanti kena jurusnya ulama lagi. Para ulama berkata, man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tasaddaqa. Siapa orangnya yang mencari keringanannya ulama, akhir orang kayak gini akan zindik. Karena tidak ada suatu masalah kecuali pasti ada perbedaan. Jangankan itu khomer, ada nggak orang yang menghalalkan khomer? Ada. Abu Hanifah. Berarti antum gak usah, khomer tuh haram hukumnya. Nanti apa? Malah kita ambil aja yang boleh gitu kan. Mumet urusannya nanti. Gak begitu cara mainnya kita beragama. Nah, apa yang antum sampaikan tadi, arah masalahnya adalah berat karena ada perbedaan antara wajib dengan sunnah. Memang kalaulah ada salafnya, karena kita beragama juga butuh salaf yang memahami sebelum kita. Kalau secara kaidah yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, bahwasanya kalau ada perintah dalam urusan ibadah, ismana perintah al-asal yufidul wujub, itu kaidah kita dalam beragama itu kan ada rumusnya. Rumusnya ketika ada perintah berarti apa hukumnya? Wajib kan begitu. Nah, kalau kita sandarannya kepada perbuatan Nabi, ya sudah, kan ada perbuatan Nabi. Iya, tapi ada perintah. Kan begitu. Ketika ada perintah berarti ada syai'un zaid, sesuatu tambahan dari perbuatan Nabi. Kan gitu. Nah, berarti secara kaidah kita memilih pendapat yang wajib sesuai dengan pelajaran ilmu yang nyampe pada kita, kan begitu. Cuma masalahnya di sini, karena kan kaidah itu kan banyak yang sudah pelajari tuh. Nah, cuma salah filosofi. Syaukani bukan salaf. Karena sebelum Syaukani jumhur ahlul ilm itu banyak banget. Jadi gimana? Ya kita berpendapat karena nggak ada salaf, hukumnya menjadi banyak banget. Saya kasih contoh. Ini kita fikih itu kan kita ini sudah sering membaca. Saya sampaikan
Saya belajar fikih itu saat umur 14 tahun. Itu sudah belajar fikih. Dan umur 15 tahun saya sudah bisa mengajar. Taisir Alam itu saya umur 15-an udah ngajar. Jadi saya pegang fikih itu udah belajar fikih itu udah lama banget. Sampai sekarang masih tetap belajar fikih. Masih belajar fikih. Jadi kitab Majmu' yang 14 jilid sudah kita hampir kayak menyelesaikan. Syaukani 4 jilid kita juga. Ya kita udah membaca itu. Artinya kita harus banyak membaca dengan menyelesaikan itu. Sekarang masih muda kan, jadi jadi artinya itu fikih. Harus kita cari mana yang paling kuat. Nah, kalau begitu keadaannya, kita tidak boleh mengambil yang paling ringan. Tapi kita tidak boleh berbicara sedangkan kita nggak punya pendahulu. Lo siapa dibandingkan dengan mereka? Bahkan dalam kaidah usul fikih itu, ketika mereka berbeda hanya 4 pendapat, lo jangan tambahi pendapat yang kelima. Berarti Anda berbicara siapa Anda? Mereka hanya berpendapat, mereka hanya 4 pendapat, antum tambahi pendapat yang kelima. Lo siapa? Gak bisa. Udah insya Allah. Lanjut ya. Nah, sekarang ya. Abu Hanifah irsal. Ya, bagi yang mengatakan irsal jelas menyelisih dalil. Nabi bersedekah. Iya. Atau milih dia atau milih Nabi? Apa? Paham, Mbak? Ada ulama memang berpendapat tidak sedekah. Memang ada. Fadhaqulu Ahnaf, orang-orang pengikut Abu Hanifah itu enggak sedekah, irsal. Salatnya Allah siapa ini. Pertanyaannya, apakah perbuatan dia salah atau benar? Menyelisih Nabi. Bukankah Nabi menyuruh? Bukankah perbuatan Nabi sedekah? Jelas, berarti nggak bisa dipakai dong. Makanya kita katakan kita beribadah kepada Allah, beribadah dengan dalil. Kalau kita beribadah kepada Allah karena ucapan pendapat manusia, kita tersendiri. Karena semua permasalahan pasti ada perbedaan. Terus ya wis, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sudah jalankan. Kita merujuk kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu nikmatnya Ahlus Sunnah. Nikmatnya Ahlus Sunnah, mereka beribadah dasarnya adalah dalil dan Quran. Ketika mereka berbeda pendapat dan masing-masing ada dalilnya, gimana ambil yang paling kuat sesuai kaidah diajarkan oleh para ulama kepada kita. Paham? Jelas, Pak? Iya, ya. Saya pernah mendengar bahwa alasan mengapa Imam Malik mefatwakan ketiga karena tidak setelah rukun yadain itu tidak sedekah karena beliau sempat disiksa dan kemudian tangan kanan kiri beliau itu tidak mampu untuk menggerakkan tangan. Itu sebuah alasan dan itu juga dibutuhkan bukti. Itu kan hanya sebuah asumsi. Kita gampang banget. Itu adalah pendapat. Memberikan udzur atau enggak udzur pasti. Seorang idza ijtahadal hakim, kalau hakim itu berijtihad, fa asaba, lalu dia benar, falau ajrani, wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia berijtihad terlalu salah, falau ajrun wahid. Di sini Rasul menetapkan apa? Mujtahid bisa salah bisa benar. Kalau Imam Malik andai kata salah,
dapat berapa? 1. Salahnya diampuni. Tapi kita nggak boleh ngikuti yang salah. Kita harus ngikuti dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian. Allah menyuruh kita ngikuti apa? Yang diturunkan kepada kalian. Apa itu? Quran dan Sunnah. Mafhum? Baik, Dewan. Selanjutnya, cara bersedekap. Cara bersedekap. Khair insyaallah. Berarti kan ada sebagian ulama berpendapat semisal kayak Ibnu Mulakin, kayak Imam Ibnul Qayyim, kayak Imam Nawawi, kayak Ibnu Khuzaimah berpendapat sedekap itu meletakkan tangan itu, Pak, tangan kanan itu ada 3. 1 meletakkan di punggung Pak, 1. Yang kedua diletakkan di ruskhi, pergelangan, Pak, pergelangan. Ini cara kedua. Cara ketiga diletakkan di sa'id, lengan bawah. Lengan, tahu lengan kan? Sa'id, lengan. Jadi boleh di sini. Ini, Pak, ya, boleh. Ini boleh. Namanya telapak punggung ya. Terus mana lengan? Ini lengan apa? Pergelangan. Rushun tuh ini. Berarti kita letakkan di sini. Ada pergelangan ya. Terus mana sa'id? Sa'id itu dari sini sampai siku-siku. Itu namanya lengan bawah. Berarti boleh begini, ya. Itu namanya sa'id. Sudah ya? Jelas gak ini? Jelas. Deal ya, deal. Cuma teman-teman semuanya, hadis yang menerangkan Nabi itu meletakkan di 3 tempat itu hadisnya lemah. Karena apa? Karena rawi yang namanya Zaidah ibnu Qudamah itu menyelisih 14 rawi. Satu rawi menyelisih 14 rawi. 14 rawi ini meriwayatkan dari sahabat Wa'il ibnu Hujr tanpa menyebutkan tempat 3 tadi. Nah, menurut ilmu mustalah hadis di bidang disiplin ilmu hadis, maka semisal ini dinamakan syadz. Hadis sahih itu syaratnya apa? Tidak boleh syadz. Ismana syadz riwayatul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Rawi yang diterima hadisnya tidak boleh menyelisihi kepada orang yang lebih kuat. Nah, Zaidah bin Qudamah ini rawi yang thiqah, terpercaya, diterima hadisnya, tapi menyelisih siapa? 14 orang. Menyelisih 14 orang. Nah, 1 ngelawan 14, menang mana? Menang 14. Berarti riwayat yang ada tambahan 3 peletakan tadi itu hadisnya apa? Lemah. Nah, karena hadisnya lemah, maka bagaimana? Yang ada adalah lafadznya Rasul meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Tangan Pak ya. Nah, tangan itu mana saja? Tangan itu mana saja? Punggung sampai mana? Sampai siku. Lengan atas nggak masuk? Mana namanya tangan? Lihat. Berarti kalau hadis ini lemah, berarti
Berarti apa? Berarti meletakkan tangannya di mana ini? Di siku-siku dan di atasnya nggak ada masalah. Kenapa begitu? Karena yang ada di dalam hadis itu lafadznya meletakkan tangan kanan kepada tangan kiri. Selama itu adalah tangan kiri, maka berarti sah. Nah, 3 penempatan tadi itu hadis lemah. Bisa dipahami? Deal? Tapi jok ini Allah. Ini apa ini? Hah? Ya di atas. Itu termasuk tangan nggak itu? Termasuk tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik ya, khair insyaallah. Tapi terusnya, tadi riwayat yang datang terkadang meletakkan dan terkadang menggenggam. Saiki digabung wae, digabung antara meletakkan dan antara menggenggam, digabung. Boleh apa enggak? Bisa digabung nih. Ini kan menggenggam ini. Tangannya 3 diginiin. Ini namanya menggabungkan antara menggenggam sama apa? Meletakkan, menggenggam dan meletakkan 3 jari. Jari apa ini? Telunjuk, jari tengah, jari apa ini? Jari manis selalu kan? Itu diletakkan. Adapun jari jempol sama jari apa? Nah, itu digenggamkan. Apakah ini boleh? Syekh Al-Albani mengatakan cara semisal ini ora ono dalili. Maka beliau mengingkari. Beliau mengingkari penggabungan antara menggenggam dan meletakkan iku ora ono dalili. Yang ada dalilnya adalah imma ada kalanya sekali tempo Anda menggenggam dan sekali tempo Anda apa? Meletakkan. Adapun digabung itu me akalmu dhewe wae. Mafhum lah. Apa yang mirip Ustaz Syafiq itu? Waduh. Khair insyaallah. Baik. Seterusnya, pembahasan selanjutnya adalah apakah ketika sendekap itu tangan kita diletakkan di dada atau di perut atau di bawah perut atau di mana? Lo kok bingung? Dada apa lah sampean? Hah? Kalau sendekap di mana? Ini enggak. Oh, berarti enggak dada ya. Ono alasannya enggak? Antum di mana? Di atas perut, di dada berarti? Enggak. Oh, enggak. Hah, di antara. Antum di mana? Di dada. Siapa yang di perut? Di atas pusar. Berarti kan di perut dong. Ada alasannya enggak? Hah? Lah ya kan berarti kan di perut, bukan di dada kan? Nah, dia alasannya sampean. Nunggu Ustaz. Waduh gimana? Allah musta'an. Tapi masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Poros perselisihannya adalah hadis. Barang siapa yang mengatakan hadis-hadis meletakkan sendekap di dada itu hadisnya hasan liwairihi, maka dia menyunahkan sedekap itu di dada. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menguatkan hadis itu dan beliau mengatakan bahwasanya hadis sedekap itu hadisnya bisa dipakai. Karena bisa dipakai, maka beliau condong sunnah sedekap itu di dada.
Paham nggak ini? Syekh Muqbil rahimahullah taala, guru saya, beliau berpendapat bahwasanya hadis-hadis berkaitan dengan itu semuanya lemah dan tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Karena nggak bisa naik ke derajat hasan li ghairi alias dhaif, maka berarti tidak ada keterangan dari Nabi. Kalau nggak ada keterangan dari Nabi, semuanya boleh dan semuanya sunnah. Anda letakkan di dada, nggih monggo, di bawah dada, nggih monggo, diletakkan di perut, nggih monggo. Sepenting ojo diletakkan di kemaluannya Anda. Kalau sendakep diletakkan di kemaluan itu nanti khawatir kemaluannya nanti hilang. Orang-orang salafi, semua ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Tidak ada satupun yang mengatakan apa sendekap itu diletakkan di atas kemaluannya, nggak ada. Yang ada antara perut, atas perut dan dada. Maka berarti mana yang paling antum kuatkan mana? Kalau hadisnya itu bisa dipakai, berarti sunahnya di mana? Di dada. Kalau andai kata hadisnya nggak bisa dipakai, berarti boleh di mana-mana. Di mana-mana, jangan di bawah. Bisa dipahami nggak insya Allah? Kalau ditanya, Ustadz pilih yang mana? Ini pilihan saya nggak maksa antum. Saya sebutkan di beberapa tulisan karena saya punya pembahasan sendiri. Anak pribadi condong hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Dan saya condong semisal apa yang disampaikan oleh guru saya dan saya membahas sendiri sehingga saya pilih hadithianya. Secara hadithianya tidak bisa naik ke derajat apa? Hasan li ghairihi. Deal wis. Nah kalau antum terserah, kalau itu sholatnya sendekapnya di dada, ya Allah di dada Pak ya, di dada ya orang ada masalah. Kalau antum memang apa hadisnya kayak Syalbani. Tapi kalau antum enggak, ya terserah. Di perut ya kena, di atas perut ya kena, antara ya kena, di perut ya kena, di bawah dikit perut ya kena. Orang ada masalah, boleh-boleh aja. Wis. Nah, karena aku mau cerita ilmu hadisnya, antum belum belajar, diselipin ilmu hadis. Mau diapain lagi? Ya saya cerita aja. Ada begini, tinggal pilihnya antum. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mungdir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Awsat, Imam Ibnul Mungdir ulama Malikiyah, dalam kitab Al-Awsat juz 3 halaman 94, kata beliau, fa in syaa wada'aha tahta surra wa in syaa fauqaha. Kalau Anda itu ingin meletakkan di bawah pusar, monggo. Kalau Anda ingin diletakkan di atas pusar, nggih monggo. Karena apa? Karena Imam Ibnul Mungdir condong hadis-hadis yang disyariatkannya, disunahkannya meletakkan di dada itu hadis yang lemah. Karena hadis yang lemah beliau condong naam terserah. Kenapa kok terserah? Soalnya orang-orang keterangan dari Nabi diletakkan di mana tempatnya. Yuk. Ngene yo. Nah, iki tinggal contoh salafin di ngono ae. Ya ora ono salafis ya. Ana butuh ulama isopo. Ini kan semuanya butuh ulama berbicara. Ini kan urusan ini kan wis dahulu kalah. Kalau dahulu kalah, beda dengan masalah kita sekarang. Kalau wis dahulu kalah, masa lebih pintar daripada mereka, sawangane lah. Ketika mereka berbeda pendapat hanya seputar di tengah kan, di bawah pusar, di pusar, di atas pusar, ya wis lah, itu memang ucapan mereka. Berarti kita tinggal milih apa-apa yang sudah mereka pilih. Kita kok lebih pintar dari mereka,
Gak ojo kamu salah kabeh. Sing bener pi dipencongkan ke lalu pinter mana lah, masa ada lebih pinter daripada mereka? Gak logis lah. Gak logis lah. Kan gitu toh. Gak logis. Nah, logis apa? Orang logis lah. Masa ada lebih pinter dari mereka? Deal nggak? Wes paham? Ada pertanyaan nggak ini? Sini dulu. Muter-muter. Yo ora ono salah. Muter-muter. Nabi wadho meletakkan, orang kok muter-muter sih? Sing jenenge meletakkan dia langsung meletakkan. Kalau muter ada orang muter-muter ngono kan. Karena Nabi yu ada orang muter-muter. Orang lapatnya ngono, meletakkan. Kalau antum puter-puterkan, saya berarti nambahi kata dong. Ya, jelas toh? Nggak dijawab, sebenarnya udah kejawab kan. Nabi yang ada meletakkan, orang muter-muter banjur meletakkan gak. Mazhab atau nggak mazhab jelas Nabi loh. Wallah kalau kita nanti mengatakan mazhab, aku datangkan mazhab lagi sepi. Tengkaran mazhab antar mazhab gak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah farduhu ilallahi war rasul. Wena ilmu itu. Iya. Wis rampung urusane. Maka dari Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyah, al ilmu ma qala Allahu wa rasuluhu wa qala sahabatuhu. Sing jenenge ilmu itu apa sing diomongno Allah, diomongno Rasulullah, diomongno karo sahabate. Wis enak. Mungkin jadi logikanya kan katanya orang yang muter itu ingin mendahulukan yang kanan. Jadi wah ngono to. Ya wis lah sing kate ngono ya ora ono masalah gitu kan. Bebas keliru endi kanan endi kiri ngono to. Oh ngono to ya. Wis pokoke apa jenenge arane BX sodok keliru meletakkan terus muter-muter ya mbok maneh kan. Yang namanya meletakkan itu kaidahnya enggak butuh muter. Tapi kalau andai kata gak ngerti mana kanan mana kiri harus muter sih ya ora apa-apa. Oh iya. Ya kan itu kan jeneng ini masuk ibadah juga. Kalau muter-muter itu kan dia jeneng ibadah nih dari lindi kan ngono to. Nah. Masya Allah. Baik, terusnya. Ketika berdiri itu menghadap kemana? Kiblat apa tempat sujud? Yo jelas tadi awal udah menghadap kiblat, Pak. Maksudnya ketika berdiri itu pas menghadap kiblat itu menghadapnya kenceng temboke atau ke tempat sujudnya? Yakin? Imam tempat sujud. Kalau makmum menghadap imam. Oh, masya Allah ya. Masya Allah ya. Yo, dia dihormati Pak yo. Orang pendapat kan Pak yo. Mbok bener mbok salah entar engko kan. Jadi jare Bapak iki kalau imam ke tempat sujud. Kalau makmumi muter-muter ya. Terkadang tempat sujud, terkadang apa? Menghadap ke imam. Ngono Pak yo. Ana menyelisih enggak? Ya. Oh, kalau depan Ka'bah ke Ka'bah kabeh ngono to. Oh, ya wis kita lihat dalilnya aja wis. Mbok Ka'bah mbok ora kita lihat dalilnya ya. Sepakat kan? Kalau ada dalil kan harus mari urusane. Hukum asal, kita bicara hukum asal dulu. Hukum asal kalau kita berdiri itu melihatnya ke tempat sujud. Itu kaidah asal dulu. Kita pakai hukum asal. Melihat kemana? Ke tempat sujud. Berdasarkan hadis
Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana idza shallah, apabila Nabi itu sholat, rafa'a basarahu ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Jadi Nabi dulu tuh Allah tuh pandangannya ke langit. Wes ya, pandangannya ke mana? Ke langit. Kemudian setelah itu fanazalat, turun ayat. Apa ayatnya? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sifatnya orang-orang mukmin itu kalau sholatnya harus khusyuk. Setelah turun ayat ini, apa yang terjadi? Fataqta'a ra'sahu, maka Rasulullah menundukkan kepalanya. Yang namanya menundukkan kepalanya itu kemana, Pak? Ke tempat sujud. Maka ini dipakai dalil bahwasanya asal sholat itu menghadapnya ke tempat sujud. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Rasulullah, pernah Rasulullah itu masuk ke Ka'bata. Pernah Rasulullah itu masuk Ka'bata, masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah. Apa kata Aisyah? Ma khalafa basaruhu mawdhi'a sujudihi. Pandangan Rasul itu tidak pernah lepas dari tempat sujudnya. Berarti Rasulullah itu sholat di dalam Ka'bah dan tidak pernah dan tidak melewati pandangannya Nabi itu dari tempat sujud. Berarti apa? Menghadap ke tempat sujud. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala, dan hadis itu dikatakan oleh Syekh Albani hadis sahih. Dua dalil tadi menunjukkan bahwasanya asal sholat baik itu imam maupun makmum adalah apa? Sholatnya menghadap kemana? Ke tempat sujud, tanpa dibedakan apakah lihat Ka'bah atau tidak lihat Ka'bah. Siapa yang membedakan kalau Ka'bah, ndelok Ka'bah itu sholat atau sibuk sholat atau sibuk lihat Ka'bah? Nah ya kan, umat kan urusannya kan, pasti Anda akan tersibukkan lihat, ya Allah kok ganteng ini Ka'bah, mau coba ibu lali malah mau coba ibu, masyghul tersibukkan dengan Ka'bah. Padahal Anda sholat, yang dituntut sholat adalah khusyuk bainaka wa bainallah, bukan lihat Ka'bah, bukan lihat Ka'bah. Makanya justru malah aneh kalau andai kata di depan Ka'bah malah lihatlah Ka'bah, itu kaya lali sholatin kowe. Mau coba kowe, ora fokus jelas. Ora fokus. Nah, kemudian lihat lagi. Ada, ini kan asal Pak, asal. Imam Malik berpendapat bahwasanya di beberapa hadis Nabi, kata Imam Malik, beberapa sahabat Nabi itu, sahabat Nabiku sholati itu menghadap ke Nabi, tidak menghadap kemana? Ke tempat sujud, menghadapnya itu ke Nabi. Itu pendapat Imam Malik. Sehingga Imam Malik berpendapat enggak, bukan menghadap ke tempat sujud, tapi apa?
menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Karena perbuatan sahabat Nabi ketika sholat di belakangnya Nabi itu menghadap ke arah Nabi, ke arah Nabi. Nah, terjadilah kontradiksi yang demikian ini, sehingga Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwasanya dibedakan bagi makmum. Kalau makmum itu butuh tata caranya sholatnya imam, maka boleh dia dan dianjurkan dia mencari atau menghadap ke arah imam, karena dia apa itu? Pengen ilmu. Sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kenapa ketika sholat di belakang Nabi kok ngawasi Nabi? Soalnya pengen belajar karena Nabi. Itu masalahnya. Karena dia belajar sama Nabi, otomatis kalau dia ke tempat sujudnya lewat ilmunya, lewat gerakan Nabi, maka dia meneliti Nabi, piye sholatin Nabi. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dalam hadis Bukhari, Nabi diam itu nanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah itu diam antara bacaan takbir sama moto Fatihah? Kenapa Nabi diam? Berarti Abu Hurairah apa? Menghadap ke kiblat. Didelok isi, Nabi ku mau coba iku. Nah, begitu itu karena pengen belajar. Nah, kalau memang makmum iku mau pengen belajar karo imam, maka boleh dia apa? Menghadap ke arah imam, soalnya pengen belajar. Baik. Disitulah ada kaidah usul fikih, kaidah fikih ya. Al mafdhulu qad yakunu fadila limurajjihin. Awalnya enggak afdol, tapi ketika ada penguatnya menjadi afdol. Afdolnya ketika sholat menghadap kemana? Tempat sujud. Dan tidak afdol kalau menghadap ke imam. Tapi ketika ada hal-hal yang menguatkan dia, kayak apa menguatkan? Kayak belajar, kayak apa? Maka yang awalnya kurang afdol menjadi lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Pengen belajar. Jadi andai kata ada Syekh bin Bas, contoh Pak ya, itu Syekh bin Bas, andai kata gitu kan, belum wafat ya, datang ke kita, pengen dulu sholat piyo. Nah, jadi antum awali ke bawah, sholat piyo tuh, gitu loh, gak apa-apa. Antum memperhatikan apa? Sholatnya beliaunya. Jangan-jangan sholatnya dhewekku salah, berarti piye takbiri, piye opo, piye jongo, kan ngono toh. Itu berarti apa? Awalnya kurang afdal menjadi lebih afdal karena Anda pengen belajar. Kayak sahabat Nabi loh, dia pengen belajar sama Nabi, makanya diperhatikan sholatnya Nabi. Tapi kalau nggak ada dain, nggak ada tuntutan, kayak sahabat tadi nggak ada tuntutan, kembali kepada kaidah asal, yaitu apa? Nah, paham apa rai? Itu cara mengkompromikan, begitu caranya. Soal dulu. Serupa dengan Safi gitu. Nggak tahu jenenge sampean, Pak Mantri atau piye? Riko. Aduh, susah banget namanya. Iya, dah. Riko rokok wis. Saya sama tak takoni saiki. Anda kalau sholat kemana menghadapnya? Tempat sujud. Kapan kita menghadap ke imam? Jawabannya bingung. Ditanya kapan menghadap ke imam, jawabannya apa? Kalau di belakang imam. Mas. Lah iya, piye jawabannya Mas? Kapan kita menghadap ke imam? Ketika pengen belajar. Ngono lho jawabane kok. Jawabane ngena saiti ngono lho.
Jelas ya? Nah, saya ini pertanyaannya. Jikalau imamnya biasa, imamnya biasa, ada nggak tuntutan untuk melihat gimana sholatnya? Nggak ada. Ya wes, nggak usah melihatin dia, ngapain melihatin dia? Gitu. Ngapain melihatin dia? Nggak perlu, karena sholatnya biasa. Kecuali gini, koyo wong sholat itu nyengkring-nyengkring ku piyor, jengkring-jengkring gitu. Wah, iku Pak Yai sholat kok nyengkring-nyengkring ku piye lah. Nah, terus sih, apa kalau ada tuntutan ya kan? Kok ono kiai besar, saban pingin tahu kabarnya orang itu sholatnya aneh gitu kan? Nah, anak pengen memastikan, iki kiai besar iki bener toh, seperti yang dikatakan oleh orang. Jangan kriti sholatnya. Wah iya bener itu berarti. Ya wis, ketika nggak ada kebutuhan nggak perlu melihat dia, fokus ke arah tempat sujud. Kalau syekhnya tadi jadi makmum, kita di sebelahnya ngeliatin dia gimana? Ntar pembahasan kedua. Apa hukum menoleh sekarang? Menoleh ke kiri atau ke kanan ketika sholat. Boleh nggak menoleh itu? Tar dulu. Kita jelaskan apa makna menoleh. Menoleh itu adalah yang muter hanya kepalanya. Postur tubuh tetap menghadap kiblat. Itu namanya menoleh. Tapi kalau antum sholati sak badan-badane apa muter ke arah apa? Kanan ke arah kiri, jadinya nanti Anda nggak menghadap kiblat. Babnya beda. Kalau Anda nanti tidak menghadap ke arah kiblat, iso batal. Karena menghadap kiblat syaratnya sholat. Tapi kalau Anda sekedar menoleh, yang menoleh adalah kepalanya dan postur tubuh tetap menghadap kiblat, maka pembahasan kita adalah di sini. Apa hukumnya tadi? Menoleh? Hah? Apa? Menoleh pertanyaannya. Hukumnya piye? Oh, belum dibahas. Ya kok sungkan banget. Oh, belum dibahas gitu loh. Sungkan banget antum itu. Tapi kita lihat di sebuah hadis dari Abi Dzarrin riwayat Tirmidzi. Hadis Abi Dzarrin riwayat Tirmidzi. Dan dikatakan oleh Syekh Albani hadis sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Fa idza shallaitum fala taltafitu." Apabila kalian sholat, fala taltafitu, kamu jangan menoleh. Wis, dilarang menoleh, gak oleh menoleh. Idza shallaitum, apabila kalian sedang sholat, fala taltafitu, kalian jangan menoleh. Riwayat Bukhari dari sahabat Aisyah, Rasul menjelaskan kenapa gak oleh menoleh. Soalnya menoleh itu ikhtilasun yahtalisu syaitanu min sholatil abdi. Menoleh itu adalah curian. Syaitan mencurinya dari sholatnya hamba. Paham maksudnya? Syaitan itu pengen nih antum itu nggak fokus. Piye caranya noleh? Makanya dibikinlah sesuatu itu yang menarik Anda supaya menoleh. Ima koncone Syekh nengguri sampinge iku kok kacamotane mantep tenan iku. Nah, setan iku sing gawe anane iku. Piye carane sampe enggak fokus? Ya kan? Sudah jelas ya? Jadi ingat kaidahnya. Kenapa Rasul tidak boleh
kita menoleh ketika sholat? Soalnya supaya kita biar tidak fokus. Caranya seton, piye caranya Anda itu menoleh? Kalau Anda sudah menoleh, berarti seton mencuri pandang sama Anda supaya tidak fokus. Paham ya? Nah, kalau sudah begini keadaannya, maka apa hukum menoleh? Ya kan? Apa hukum menoleh? Kalau dari hadis tadi kan jelas tadi melarang kan? Melarang menoleh. Pertanyaannya sekarang, apa hukum menoleh? Dua pendapat di antara para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat hukumnya makruh. Menoleh itu hukumnya apa? Makruh. Bahkan Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya ada kesepakatan ulama yang mengatakan itu adalah makruh. Ulama sepakat itu adalah makruh. Cuma penukilan kesepakatan itu adalah makruh terbantah. Kenapa terbantah? Karena Ibnu Hazm berpendapat hukumnya haram. Kesimpulan, ada dua pendapat kalau begitu. Hukum menoleh, ada yang mengatakan itu makruh, fahuwa qaul jumhur ahlul ilmi, dan ada yang mengatakan apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, dari dua pendapat ini, manakah yang paling kuat? Yang paling kuat adalah hukumnya haram. Kenapa? Kaidah menjelaskan, fala taltafitu, kalian jangan menoleh. Mafhum? Fala, jangan menoleh. Ini apa namanya? Larangan. Dan asal larangan berfaedah apa? Haram. Berfaedah haram. Berarti hukum menoleh ketika sholat hukumnya apa? Haram. Nah, dari sini ketika ada syekh ini sampai kita pi sholate sambil menoleh, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena hukumnya haram. Kaidahnya hukum haram itu boleh dilanggar kalau darurat. Sedangkan Anda menoleh apa? Syekh, itu enggak darurat. Beda dengan menghadap ke imam. Karena menghadap ke tempat sujud itu hukumnya sunnah, orang wajib. Karena hukumnya sunnah, maka boleh dipalingkan ketika ada hal penting yang melebihi dari itu. Berbeda dengan menoleh. Kalau menoleh hukumnya haram, dan hukum haram itu nggak boleh dilanggar kecuali posisi apa? Darurat. Berarti Syekh Bibi itu kok menengok fokus. Ada nggak kayak darurat? Ada nggak darurat? Contohnya kayak bi darurat. Contoh, sama sholat. Ora unoleh kok. Darurat Allah. Sholat ini zaman. Kok ono klotak-klutuk. Antum inget? Iya, aku nyalakan kompor ya. Nyalakan kompor. Kok ono kebakaran? Nah, itu kan darurat, Pak. Noleh sih. Oh, orang aman ya wis. Orang apa-apa. Itu pokoknya hal-hal yang menuntut Anda harus menoleh pada perkara-perkara penting, perkara-perkara yang akan menyebabkan bahaya. Ulama membolehkan. Apa? Karena itu bimangzilatil darurat. Isman darurat. Kalau itu terjadi, Anda nggak bakal bisa memikulnya. Berat kalau itu Anda pikul. Itu namanya darurat. Berarti boleh menoleh ketika itu. Bisa dipahami insyaallah? Jelas ya? Kurang 15 menit lagi. Waduh. Alhamdulillah selesailah sudah. Baik. Ada pertanyaan dulu ini. Ada soal jawab ya. Jangan jawab pertanyaan dulu. Berakhirlah daurah kita ya. Baru mulai ya Pak. Doa
istiftah bulan depan, semoga kita nggak mati gitu ya. Lebih sholat kita kan, coba sekarang pertanyaan saya sekarang, dari tadi kita belajar, ada taman ilmu nggak? Banyak toh, berarti kita punya bayangan, oh sholat ini kan ngono toh. Nah berarti kalau mati ya tanyakan ke panitianya. Ini soal untuk Umahat dulu, ada 4 pertanyaan untuk Umahat. Di dalamnya ada voucher, enak lah pokoknya gitu. Gimana caranya ini? Umahat bisa nyebutkan nama sekarang yang mau ditanya. Ngacung duluan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nyebutin nama dulu. Tapi gak usah namanya, umumnya aja. Bisa dirubah-rubah nanti. Bisa? Kok menang kabeh? Sopo? Oh, belum ada. Atau bagian tajam aja telinganya ya. Umat ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah, nanti pahalai tapek dewe. Laki-laki aja dulu. Siapa yang umurnya di atas 50 tahun? Ngaco. Antum Pak ya? Boleh berdiri Pak? Masih muda? Oh iya kah? Iya no. Baik. Pertanyaan gini Pak. Pertanyaannya, antum kalau melihat teman yang ngomong 30 tahun tadi Pak, paham Pak ya? Rasanya kayak gimana Pak? Ya, rasanya antum melihat teman yang ngomongi 30 tahun tadi, piye rasanya Pak? Oh berarti aku masih nom ngono ya. Ngono tok Pak. Ketoke nom gitu ya. Tapi ternyata wis tuwek. Konsekuensi tuwek itu apa Pak? Konsekuensi kalau tua itu apa? Harus fokus kepada ibadah. Berarti gak oleh ndelok duit. Oleh ndelok duit ya. Oke. Berarti kalau tua fokus ibadah, gak perlu poligami lagi kan Pak? Oh perlu. Oh ibadah juga. Ibadah juga. Siap. Dapat Pak. Khair insyaallah. Pertanyaan saya gampang Pak. Semuanya pakai kacamata. Ngacung, siapa bisa tanya? Sini. Ditanya susah atau mudah? Ini mudah aja. Yang mudah. Antum kuliah apa enggak? Mondok Mondok di mana? di kampus. Oh, satu mondok berarti ya. Udah berapa tahun mondoknya? 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya mondok dengan enggak mondok? Di dalam sholat maksudnya. Di dalam sholat, ketika sholat, apa bedanya mondok dengan tidak mondok di dalam sholat? Urusan sholat. Bisa lebih fokus mungkin kalau ketika di pondokan kita bisa lebih fokus, jamaah juga sama seperti kita gitu. Mek ngono tok. Gak ada bedanya sama sekali. Bisa fokus tok ngono tok. Maksudnya itu gini loh. Kalau aku dulu sebelum mondok itu gini, kalau aku setelah mondok itu begini. Atau maksudnya saya, apa perubahan Anda di dalam sholat Anda ketika mondok? Mungkin lebih tahu ketika kita ingin contoh takbirnya seperti apa, kita tahu oh ini pernah kita pelajari gitu. Oh gitu ya.
Oh, mek ngono to. Iya. Ya wis, persentase dulu. Maksudnya enggak Persentase yang antum pelajari dari awal sampai akhir itu apa? di sini Ustaz. Iya. Oh, dari pondok yo. Persentase no, ayo. Alhamdulillah ya, hari ini dari pagi kita bisa mengikuti kegiatan daurah bersama Ustaz. Ya. Banyak sekali yang kita dapat, di antaranya keutamaan dalam sholat tadi ya, ada yang diperbolehkan, ada yang enggak. Yang paling Terkesan? berkesan Ustaz, Ya. itu di bagian ketika sedekap tadi Ustaz. Sedekap ya. Karena kan kebanyakan anak kan dari Banjarmasin Ustaz ya. Ya. Banyak habaib lah di situ. Iya. Jadi anak sebelumnya pernah belajar sama beberapa habaib, itu sedekapnya di bawah, tahu bawah, dan itu anak tidak mengetahui dalilnya. Nah, setelah di sini anak tahu, oh ternyata ada pendapat yang seperti ini. Oh, taib. Masya Allah. Sekarang. Barakallahu fiik. Duluan. Yes, kita mau jawab nih. Cuma ini gimana ini? Taib kurang 2. Pertanyaan yang tidak bawa kopiah. Berdiri. Fadhal. Sini. Taib. Sekarang anak tanya antum. Sudah nikah belum? Sudah nikah. Kalau andai kata ada apa ya? Cara lagi. Taib. Begini. Terus? Waduh gitu ya. Enggak lah. Sebentar. Saya mau tanya dulu masalah sholat ya. Di pelajaran yang terakhir sebelum duhur selesai, di sesi yang pertama bahas tentang apa? Hukum mengangkat tangan. Apa hukum mengangkat tangan? Kenapa sunnah? Karena asalnya apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Hukumnya sunnah. Yang datang hanya perbuatan Nabi ya, dan asal perbuatan Nabi hukumnya sunnah. Masya Allah. Fadhal. Taib. Pak Mantri, sini Pak. Wah ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada hadiah loh. Gak berlaku. Soal. Apa alasan Anda kok pakai kopiah hitam? Karena ikut saya gitu. Kenapa coba? Apa alasannya Anda? Lebih nasionalis. Oh, lebih nasionalis itu ya. Baik. Terus kalau lebih nasionalis memang ada manfaatnya apa kalau kata lebih nasionalis? Apa manfaatnya? Biar lebih keren gitu. Iya kan? Lebih keren. Lebih keren, Masya Allah. Tapi selanjutnya itu baru mukadimah ya. Awal pembahasan tentang sholat apa yang dibahas? Awal pembahasan sholat itu tentang apa? Oh, belum datang. Ya wis. Akhir pembahasan tentang sholat apa? Sedekap. Akhir. Apa? Menoleh ke samping. Kayak apa hukum menoleh?
Kenapa haram? Larangan. Asal larangan berfaedah mubah atau makruh? Haram. Masya Allah. Jazakallahu khairan tuh. Masya Allah. Ummahat, ini tinggal kalian gimana ini? Ummahat bisa menjawab? Hah? Ada jawab ya? Baik, sampaikan. Siapa bisa jawab? Hah? Oh jangan pertanyaannya. Bela akhwat ya. Ayo akhwat, siapa bisa jawab? Ngomong dulu. Saya. Hah? Nggak ada. Ayo wes, kalau nggak ada nggak jadi. Nggak jadi. Saya ya. Ada tes saya nanti ada. Ada kan? Siapa namanya? Oh Hafsah. Alas Hafsah. Soal untuk Hafsah. Apa yang menjadi motivasi anti ngaji kitab sholat? Apa jawabannya? Baik, terus kedua, agar tiangnya agama. Terus apa? Dihisab pertama kali. Terus rukun Islam. Terus look, karena apa yang dia sebutkan nggak saya sebutkan tadi, malah nambahin untuk. Pinter banget toh. Pinter banget umat ini kan, ya kan? Anak nggak sengaja nggak saya sebutin, dia sebutin itu. Ya, iya gimana? Oh iya, tapi kan motivasi tadi paling tidak yang saya sebutkan di awal itu apa? Itu yang paling penting. Itu berarti anti mencatat dan memahami apa yang saya katakan. Karena tadi masalah nggak saya sebutkan tadi. Nggak ada lanjutannya? Apa? Ibu adalah madrasah? Apa? Lah ya kan, ibu adalah madrasah yang pertama. Karena madrasah yang pertama harus belajar sholat. Nanti akan diajarkan kepada anak-anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Sip, terus. Khair insyaallah. Dah, kasih untuk Hafsah nih. Tadi kayaknya yang jawab bukan Hafsah itu. Banyak orang ya. Ya udah bagi nih papa tiki wis. Nah bagi. Yang penting jangan bertengkar aja ya. Karena waktunya udah mepet, jadi saya harus. Ini pertanyaan ini saya bawa aja ya. Dan insya Allah saya akan jawab di studio pesantren. Nanti bisa dilihat di channel Darul Athar atau di Khaliful Hadi. Akan saya jawab insya Allah melalui di situ. Baik. Ini apa? Kasihkan tahu saya biar tidak hilang. Sampai di sini insya Allah ya. Belum berakhir doa ini, berakhir doanya, tapi saya masih ada satu kajian lagi membahas apa tadi? Dasarnya amalan sunnah. Dasarnya amalan sunnah. Baru itu berakhir, saya pulang insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.